Global Rise TV. Breaking News. Disinyalir dalam pelaksanaan pemilu, PPK Carita banyak kejanggalan, AFMP adakan audensi di KPU. Global Rise TV Pandeglang. Dalam pesta demokrasi di tahun 2024 ini, dengan diadakannya pemilu yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia, dan dengan mengedepankan jujur dan adil tapi disinyalir pihak PPK Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, banyak sekali kejanggalan dalam pelaksanaannya, dan akhirnya Aliansi Forum Masyarakat Pandeglang AFMP, mengadakan audensi di kantor KPU Pandeglang, pada tanggal 5 Maret tahun 2024. Dan dihadiri oleh pihak Bawaslu, dan saat audensi berlangsung, Denis Rismanto selaku Ketua Umum AFMP mengatakan, segala bentuk kejanggalan juga harapannya untuk membuktikan semua kejanggalan yang terjadi di PPK Carita. Dan untuk membuktikan itu semua apa salahnya kotak suara dicek, dan dihitung ulang, disaksikan bersama-sama dengan dihadirkan pihak APH, karena informasi itu bisa dibuktikan dalam hitungan tersebut, sehingga terang benderang tidak terjadi praduga, dan tak ada yang merasa keberatan dan tak ada yang merasa dirugikan, karena kami sudah mengantongi beberapa data dan alat bukti terkait dugaan di PPK Carita, ini seperti ada kecurangan, tegasnya. Selanjutnya, Rodi dari pihak KPU Pandeglang memaparkan, bahwa perhitungan surat suara seharusnya berjenjang. Soal perhitungan surat suara itu tahapannya di TPS. Dan TPS nanti mengeluarkan C hasilnya, disaksikan oleh saksi-saksi. Yang menjadi data otentik kemudian difoto dan soal rekapitulasi, itu regulasi, itu kita tidak mengatur penyusunan atau rekapitulasi di tingkat TPS, jadi selesai perhitungan di TPS, maka kotak yang tersegel itu langsung di tingkat PPK, nanti di PPK itu hasilnya akan dibacakan keseluruhan oleh PPS, terang Rodi sebari menjelaskan bahwa hasil pleno kabupaten sudah disetorkan ke tingkat provinsi, karena sudah ditanda tangani para saksi partai. Sementara Didin Tahajudin selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dari Bawaslu memaparkan keterangannya. Pada prinsipnya kami dari Bawaslu selalu terbuka dan melayani apa saja yang menjadi hak peserta pemilu. Dalam hal ini keberatan yang berkaitan dengan perolehan suara, tentunya sudah kami sampaikan kemarin, pada saat forum pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten, terang Didin saat dikonfirmasi. Hasil pleno yang masih menyisakan keberatan, yang kemudian dilakukan audiensi di kantor KPU, tentu itu bagian dari hak menyampaikan pendapat dari setiap orang, oleh karenanya kami tentu selalu berpedoman pada ketentuan yang ada, maka dari itu Bawaslu Pandeglang menyarankan, ketika memang masih keberatan terhadap hasil pleno rekapitulasi tingkat KPU Pandeglang, ada ruang lain untuk ditempuh, semisal PHPU yang menjadi kewenangan MK, papar Didin. Selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dari Bawaslu, Didin juga mengingatkan. Kami juga mengingatkan sesuai ketentuan, bahwa pendaftaran PHPU memiliki batas waktu selama 3 hari, setelah penetapan di tingkat KPU Kabupaten, tuturnya. Denis Rismanto, selaku Ketua Aliansi Forum Masyarakat Pandeglang, AFMP mengatakan, kami merasa kecewa karena audensi ini tidak dihadiri oleh Ketua KPU dan Ketua Bawaslu, yang dimana surat tersebut ditujukan kepada Kepala KPU dan Kepala Bawaslu. Dalam agenda selanjutnya, kami harap di agenda audensi kedua mereka bisa hadir, karena kami ingin semua terang benderang, karena kami sudah mengantongi beberapa bukti-bukti dugaan, terkait pelaksanaan pemilu di PPK Carita, yang disinyalir banyak sekali kejanggalan, tegasnya. Global Rise TV Pandeglang, Oman mengabarkan. Dan itu juga ketika buka kotak suara akan saya sampaikan kembali dengan data DPT ataupun surat undangan di masing-masing desa suara misalkan undangan. Ya kan ini bisa terkait dengan data Pak. Ini baru data di Pak yang saya ungkapkan. Ya jadi jangan sampai kayak tadi sidang di kabupaten itu, maaf Pak, cepat sekali nggak tahapan yang diberikan ruang. Kalau saya diizinkan masuk, saya sudah mengajukan ke komisioner, ke Ketua KPU Sejapri yang belumnya, terus ke Pak Didi juga Sejapri, izinkan saya masuk, agar saya buka semuanya.
Kan buka ini bukan karena ada temuan dulu nih, tapi karena ada kejanggalan dulu nih Pak. Berhak dong sebagai kita menjaga demokrasi ini. Kita nggak bicara terkait dengan hukumnya seperti apa, tapi berhak tidak kita menjaga demokrasi yang adil ini. Semua akan jawab berhak untuk adil. Ya. Dan di sisi lain kami juga merasa keberatan Pak. Apa yang kami dinarasikan untuk disampaikan Pak, sesuai dengan nota keberatan itu tidak disampaikan. Karena apa? Kewenangan dan kapasitas Bawaslu juga tidak harus semuanya memberikan apa namanya nota keberatan yang menyampaikan Pak dalam berita acara ini. Kali panjang sekali Pak, sekian lembar. Ya. Mungkin kepada ketua KPU mungkin sudah saya sampaikan kalau dibaca nota keberatan. Ya antara lain dengan adanya kejanggalan pihak PPS pada malam tanggal 28 Februari kami menjumpai pihak PPS pukul 5 sore dan kami meminta data PPS di tingkat desa Sukarambi. Namun saudara Wiwi tidak memberikan. Saudara Wiwi tingkat PPS tidak memberikan dengan alasan ternyata tinggal datang saja ke desa, maka surat teleponasi sudah dipapal di Mading. Dan sudah datang ke Madingnya Pak ke sana. Suratnya sudah robek, saya konfirmasi ke Pak Wiwi. Jujur itu dong Pak, kata Pak Wiwi. Lalu di mana di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang ketransparan informasi publik ya Pak? Kami orang publik Pak, kami orang masyarakat biasa Pak yang butuh informasi apa datanya mana Pak data itu. Saudara Wiwi menyampaikan seperti lalu ke saudara Wiwi pukul 21.30 sampai jam 1 malam baru memberikan data TPS cuma TPS 15 di desa saudara Wiwi. Cuma TPS 15 di desa saudara Wiwi. Pada situ dia bilang katanya datanya ada di rumah. Lalu kok kali ada di rumah datanya? Kenapa nggak diaktifkan di desa? Emang rumah ini ada apa? Saya bilang begitu. Kenapa ada datanya sudah terkopi atau semuanya ada di rumah? Nah pada pukul 1:30 malam barulah dikirimkan data kembali yaitu alat kerja dari PPS itu. Ini kami minta pertanggungjawaban alat kerja ini. Ini sesuai di sini 4242 DPT terus cadangan 41. Hak gunanya 4 sekian. Berbeda jauh dengan PPK. Nah dengan hal inilah kami mencoba, kami memohon, menghimbau bahwa letak tadi itu adalah buka kotak suaranya dengan sah, dengan disaksikan APH, dengan disaksikan para mandat, dengan disaksikan para parpol, dengan disaksikan oleh KPU, Bawaslu, Panwascap, PPK dan PPS. Ini letak adil. Bukan saat itu statement dari tingkat kabupaten menjelaskan ini akan direvisi salah satu ataupun direvisi konstitusi. Tidak begitu. Kami ingin kepuasan sesuai dengan aturan yang ada. Ini data pribadi. Lalu ada beberapa oknum yang tidak memberikan. Ketika kami meminta surat hasil C1 hasil di tingkat PPS. Artinya begini Pak, kami karena nggak ada pos TPS, koordinasi TPS, saksi TPS, kami akan bingung untuk bisa dilihat. Kami akan meminta kepada PPS di Sukarambi, minta dong hasil dari rekapan TPS-nya, PPS untuk dibuka. Sampai pukul 4 subuh saya dibuka, sampai saya samperin ke Pak Desa. Jadi bagaimana kami bisa berpendapat bahwa pemilu ini adil dan bersih? Kalau hal-hal teknis seperti itu kami tidak diberikan ruang. Lalu kata rekan saya ini adalah kita nggak akan dibikin ribet. Ketika ketua KPPK Pak Haji Sukmanja apakah ketua aturan PKPU ketika membantah melalui manajemen dan tidak ada aturan PKPU. Karena PKPK itu kan mengacu terkait dengan data pembanding tambahan. Ya, tadi saya lampirkan di dalam hal tersebut kepada ketua PPK. Di mana Pak ini kebijakan Bapak di agenda kita hari ini itu audiensi karena memang beberapa hal banyak sekali tugas yang dilaksanakan oleh kami gitu ya. Pertama, ini kita sedang mengikuti kegiatan Pak Pleno tingkat KPU Provinsi Banten yang menghadiri di sana itu ketua dan divisi teknis, kemudian operator sirekap serta kasubag teknis ya. Jadi kalau teman-teman teknis semua sudah pada di sana. Sejak malam itu berikut pun saya sebetulnya. Sejak malam karena memang kita ada agenda lain hari ini maka ya kita sama-sama berbagi tugas. Kemudian pasang juga di sana, kemudian Pak Pala ada agenda lain yang mungkin mohon dimaklum karena tidak bisa menghadiri. Ya akhirnya
saja kita secara bergantian kemudian berbagi tugas, insya Allah siap gitu, untuk menerima bapak-bapak dalam hal proses demokrasi yang sudah kita lakukan di pemilu tahun 2024, di mana sudah dilaksanakan sejak 14 Februari 2024 proses pemungutan dan penghitungan, lalu di tanggal sampai tanggal kemarin terakhir itu 2 Maret ya. Kalau dimulainya itu di tanggal 16 Februari sampai 2 Maret itu dilakukan rekapitulasi di tingkat PPK. Batas akhirnya tanggal 2 Maret. Kemudian kami melakukan rekapitulasi itu kemarin dari tanggal 29 sampai tanggal 4 Maret. Batas akhirnya tanggal 5 Maret 2024. Alhamdulillah kita menyelesaikan kegiatan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Pandeglang itu 6 hari. Sebetulnya 5 hari, ya, 5 hari kerja, karena 1 harinya pada saat pembukaan di tanggal 28 ada kendala ya, atas rekomendasi Bawaslu harus ditunda ya, karena sebab kotak yang tersegel belum seutuhnya masuk ke gudang kami, karena pada hari itu juga sedang proses penarikan kotak yang tersegel dari beberapa kecamatan, dan alhamdulillah di tanggal 29 kami bisa langsung melangsungkan kegiatan rapat pleno. Alhamdulillah kemarin kita sudah menetapkan 5 pemilihan, dan mungkin teman-teman saksi dari semua partai politik, pasangan calon, juga saksi DPD yang hadir pun sudah menerima salinan hasil kabupaten kota yang sudah kita tetapkan bersama-sama. Nah, adapun memang rangkaian kegiatan ini mungkin kita juga akan sedikit bertanya kepada bapak-bapak sekalian, apa yang memang ditemukan, misalkan ada proses kejanggalan yang dilakukan di tingkatan PPK atau PPS, kita pun ya perlu tahu. Nah, nanti pun kan kita akan mengadukan dengan berbasis data lagi kira-kira ya. Karena proses pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK itu harus jelas-jelas semua bisa mengakomodir dalam proses, misalkan ada keberatan saksi, kemudian di mana keberatan saksi itu PKPU 25 mengatakan harus disertakan dengan alasan kira-kira. Jadi alasannya harus kuat apa sehingga dia menyebabkan ada proses siap penetapan. Global Rise TV. Breaking News.